Itu dia akrobatnya. Iya benar. Rombongan itu yang diminta Den Ayu ke Katumenggungan. Kita mendekat nih. Tidak, nanti saja. Dan cepat kamu menghadap kepadaku. Sembah hamba Kanjeng Ratu. Kamu pintar, Koco Benggolo. Kamu memang benar-benar pintar. Tidak berhasil membujuk aku untuk melihat perkembangan Kadipaten. Kamu membawa aku ke Setro Gondomait. Kamu pikir aku tidak tahu? Tujuan utama kamu tidak lain adalah untuk memaksa aku, supaya aku melihat perkembangan yang terjadi antara Ayu Sekarsari dengan Bayu Samudro. Itu kan tujuan utama kamu? Ampuni hamba Kanjeng Ratu, ampuni hamba. Hamba mohon Kanjeng Ratu maklum, hamba tidak ikhlas. Di tengah samudera yang luas dan tenang, Sang Ratu Kidul dilanda kemarahan dan kecemasan. Koco Benggolo, penjaga setia lautan, terus mengintai perkembangan hubungan antara Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari, membuat Sang Ratu Kidul geram. Tak ingin situasi semakin memburuk, ia memanggil Koco Benggolo yang datang dalam wujud manusia. Dengan nada penuh kekhawatiran, Koco Benggolo mengingatkan bahwa Bayu Samudro ditakdirkan menyatukan kekuatan raja-raja di tanah Jawa, namun ia cemas jika Raden Bayu Samudro terpengaruh oleh nasihat Nyi Wingit. Kutukan pertama telah terjadi, dan kutukan kedua mengancam di balik bayangan. Tersadar dari kebimbangan, Sang Ratu Kidul akhirnya menerima nasihat Koco Benggolo yang membangkitkan kembali rasa tanggung jawabnya sebagai ibu pelindung. Tidak Kanjeng Ratu, tidak. Hamba tidak boleh diam. Hamba harus melakukan sesuatu Kanjeng Ratu. Tapi hamba bisa apa Kanjeng Ratu? Hanya ini yang bisa hamba lakukan. Memohon agar Kanjeng Ratu sudi melihat apa yang ingin hamba perlihatkan. Koco Benggolo. Ampuni hamba Kanjeng Ratu. Kamu tidak salah, Koco Benggolo. Terima kasih, karena kamu telah mengingatkan peranku sebagai ibu, yang harus bertanggung jawab pada anak yang dibesarkannya. Tapak Dento, Koco Benggolo, tugas utama kalian memang melaksanakan tugas dan menaati perintah. Tetapi tidak ada salahnya sesekali kalian mengingatkanku, mengingatkan kelemahanku. Kanjeng Ratu. Ya, aku tahu. Kalian takut mengemukakan pendapat. Takut menyampaikan sesuatu. Tapi setelah ketakutan dan rasa ewuh pakewuh yang menghalangi keinginan kalian itu. Sebab Ratu Kidul juga titah yang memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi beranikan diri kalian untuk mengatakan apa yang harus kalian katakan. Sebab Ratu yang baik, pemimpin yang baik adalah yang mau mendengar apa yang harus didengar. Kasih Gendau Kanjeng Ratu. Mulai hari ini, pantau terus perkembangan yang terjadi di Kadipaten. Dan hubungan antara Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Sebagai ibu yang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Aku akan berusaha keras menyadarkan mereka berdua. Aku berjanji. Selalu saja aku disalahkan. Kapan aku bisa dianggap benar, Nyi Ratu? Kapan? Wingit! Nyi Ratu, jangan salahkan aku kalau selalu kusalahkan kau, Wingit. Apa salah saya, Nyi Ratu? Kegisikan mencari bantuan adalah kesalahan utamamu. Apa salahnya saya minta bantuan pada anak saya, Nyi Ratu? Mencari bayi korban itu adalah tugas rahasia. Jadi, tidak boleh ada seorang pun yang tahu, termasuk anak dan cucumu.
Kalau begitu, kalau begitu, maka dari itu, diam dan tenanglah di sini. Sampai Mata Belok menemukan bayi yang kita cari itu. Setelah bayi ditemukan, baru kau keluar dari sini dan ambil bayi itu dari tangan ibunya. Tapi, apa saya harus tetap dikurung di sini? Karena kau bandel, Wingit. Aku tidak ingin kau kemana-mana dulu. Sampai urusan bayi korban itu selesai. Sampai nanti. Nyi Ratu, tunggu. Jawab atau tunjukkan. Apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan perang? Memenangkan pertandingan? Di tempat lain, Nyai Wingit, yang dulu berkuasa, kini terperangkap dalam istana Ratu Gendeng Permoni. Kesalahannya adalah berani pergi ke Gisikan demi mencari bantuan anaknya untuk menemukan bayi yang akan segera lahir. Ratu Gendeng Permoni menegaskan bahwa tugas ini seharusnya dijalankan oleh Mata Belong, dan Nyi Wingit hanya boleh mengambil bayi itu pada waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, Nyai Wingit tetap terkurung, menunggu nasib yang akan membawanya kembali ke panggung permainan kekuasaan. Apa yang harus kami lakukan? Itu, hadapi musuh kalian! Mereka itu siapa, Nyi? Tertarik dengan kelebihan yang mereka miliki. Yang saya tanyakan mereka itu siapa, Nyi? Dan kenapa dari ujung tombak dan ujung pedang mereka bisa keluar puluhan prajurit, Nyi? Mereka adalah Rawaka dan Rawakira. Dan Rupaka dan Rupakira bersaudara. Mereka saling bertarung? Tidak. Mereka sedang berlatih. Apakah mereka manusia siluman? Mereka hanya manusia biasa. Tetapi para prajuritnya yang keluar dari tombak atau pedang mereka adalah manusia setengah siluman. Kenapa kembang setaman Nyi Grinsing memperlihatkan kegiatan mereka? Karena hanya dengan mereka, kemenangan yang kita harapkan bisa terwujud. Kalau memang benar begitu, apa salahnya kalau kita ajak mereka untuk bersekutu dengan kita? Mereka itu prajurit bayaran Raden Sombong. Mereka hanya mau bekerja kalau Raden membayar mereka. Tentu saja kami akan membayar mereka, Nyi. Tapi apakah ada jaminan bahwa kami pasti akan menang kalau kami sudah membayar? Hanya merekalah harapan kita, Den Ayu. Iya. Apa boleh buat? Kalau begitu, saya akan ke Rawapening untuk tawar-menawar dengan mereka. Iya, Nyi. Iya, Nyi. Kamu lihat sendiri Tapak Dento. Loro Andini dan Raden Sombo putranya benar-benar kalut, tidak bisa mengendalikan diri. Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Tapi, bukankah semua itu karena pengaruh Nyi Gringsing? Ya, kamu benar. Nyi Grinsing memang benar-benar sangat berperan. Haruskah Nyi Gringsing saya hadapkan pada Kanjeng Ratu? Dan kembali saya bawa pada Pulau Ijo Kanjeng Ratu. Di sudut lain, Nyai Grinsing berusaha mengumpulkan informasi demi memenangkan pertempuran mendatang. Ia melihat dua kesatria setengah siluman berlatih dengan penuh semangat, pedang dan tombak mereka menyambar angin dengan cepat. Kesatria bayaran ini sedang dalam persiapan, siap bertempur demi siapa saja yang mampu membayar mereka. Dewi Andini sudah bersiap mengeluarkan harta untuk mendapatkan jasa mereka, dan Nyi Grinsing pun memutuskan untuk bergegas melakukan negosiasi.
risiko Bayu Samudro untuk mencapai kedudukannya, Tapak Dento. Jadi biarkan saja. Bayu Samudro dengan Tapak Musti dan Tapak Lamatan yang akan mengatasi itu. Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, Nyandung dawuh Kanjeng Ratu. kamu boleh mundur. Jangan lupa cari tahu dan lindungi bayi yang akan menjadi korban Nyi Wingit. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Pamit mundur. Ini urusanku. Yang penting kamu cepat pergi panggil Mbak Jayeng, bilang kalau mules-mulesnya sudah sangat sering, sudah tidak putus-putus. Begitu Iya, ya? Mbok. Tapi Iya, sudah sana pergi ya. Biar di Iya. sini Mbok yang ngurusi. Ayo, sudah cepat kamu pergi. Ayo cepat. aku tinggal dulu ya, Nik. Ambil minum, Nyi. Sementara itu, Mata Belong akhirnya berhasil menemukan bayi yang dinantikan. Ratu Gendeng Permoni segera memerintahkan Nyi Wingit untuk mengambil bayi tersebut. Saat Nyi Wingit tiba, seorang dukun beranak terperanjat melihat bayi yang lahir dengan kondisi penuh luka. Tanda-tanda kutukan seolah terukir di tubuh kecil itu. Sabar ya. Sabar. Ki, bagaimana Ki? Dukunnya belum datang Ki? Belum, Nyi. Waduh, piye toh Ki? Sabar ya, Sing sabar. sabar ya nak, sing sabar ya. Heeh. Wingit! Iya, Nyi Ratu. Mata Belok sudah menemukan bayi itu. Susul dia dan ambil bayinya. Baik, Nyi Ratu. Penjaga, buka pintunya. Baik, Nyi Ratu. Mata Belok, tuntun aku ke tempatmu. Cepat, Nyi Wingit. Cepat. Sebelum dukunnya datang. Ki, bagaimana Ki? Tukul sama Mbak Dukunnya sudah datang apa belum? Belum, Nyi. Bagaimana toh ini? Kok belum datang juga? Waduh, sebentar ya, sabar Yondo. Maaf nih, aku harus... Tenang. Ambil nafas. Ini aneh. Bayinya luka. Walaupun saya kembali ke Katumenggungan, saya tetap sahabat Melan, Samhong, dan semua keluarga di sini. Percayalah, saya tidak akan pernah melupakan kalian. Benar begitu? Kenapa tidak? Ayo, sudah siang. Kita berangkat. Iya. Saya pergi dulu ya, Melan. Iya, hati-hati ya. Melan, jangan khawatir. Habis ini Melan pasti hamil lagi. Nanti dulu, biar sembuh bener dulu. Iya, tentu saja. Kalau sudah sembuh, ya.
Iya, tidak salah lagi. Ini adalah jurus selendang menyambar toya. Dan Ayu memperhatikan tidak? Memperhatikan apa? Itu wajah pendekar wanitanya Den Ayu. Luar biasa. Itu Ambarwati. Ambarwati? Iya, putri yang terusir karena ulah Raden Sombong. Hentikan! Kenapa permainan kami dihentikan? Atraksi kalian berbahaya. Kami takut Putri Ambarwati cedera. Putri Ambarwati? Iya. Jadi Raden tahu kalau... Iya. Kakang Yudo Turonggo juga sudah tahu. Ambarwati? Jadi Kakang... Iya, ketika Kakang ke rumah Tembem sekian waktu yang lalu, Kakang curiga kalau Ambarwati di sana. Iya, saya memang ada di sana, tapi saya sembunyi. Kenapa sembunyi? Bagaimana tidak sembunyi, Kakang? Ambarwati kan buruan Katumenggungan. Di Kakutemenggungan, Ambarwati dan Samhong memperlihatkan keahlian kungfu mereka. Di kejauhan, Ayu Sekarsari menyaksikan mereka berlatih dengan mata penuh kekaguman, sementara Nyi Birah menunjukkan seseorang yang tak asing di kejauhan. Yudo Turunggo pun menghentikan langkahnya ketika melihat Ambarwati, terkejut dan penuh emosi. Ibu Ayu Sekarsari menghampiri Ambarwati dengan senyum penuh kehangatan, menyambutnya seolah-olah mereka adalah bagian dari keluarga besar yang telah lama terpisah. Di tengah kebahagiaan itu, keluarga Samhong menganggap pertemuan ini sebagai berkah yang menyatukan mereka kembali. Lupakan masa lalu. Ambarwati, Semasa saya Bunda Ayu. pertemuan kembali inilah yang menyebabkan ibu langsung menerima tontonan akrobat yang ditawarkan Nyi Birah pada ibu. Maafkan saya Bunda, hanya dengan cara inilah saya bisa kembali masuk ke Katumenggungan. Tidak apa. Bunda menerima kepulangan saya. Ini rumahmu, Ambarwati. Kenapa tidak? Bunda. Tidak kusangka pertemuan akan semulus ini. Tidak kusangka. Aku juga tidak menyangka. Ternyata rombongan akrobat itu telah benar-benar mempermudah aku masuk ke Katumenggungan. Terima kasih Tanamfu. Iya, bagus. Jadi Putri Ambarwati kembali ke Katumenggungan dan Putri Ayu Sekarsari menerima kembali putri yang sudah dinyatakan buruan itu. Benar, Nyi Ratu. Dan menurutmu, Bayu Samudro menetap di sana? Benar, Nyi Ratu. Ini yang aku tidak suka. Aku tidak suka kalau Bayu Samudro menetap di sana. Aku tidak suka. Mohon maaf, Nyi Ratu. Kelihatannya Raden Bayu Samudro akan diangkat menjadi Senopati Katumenggungan, Nyi Ratu.
Tidak. Bayu Samudro tidak boleh menjadi Senopati Katumenggungan. Bayu Samudro harus menjadi lelananging Kedaton Branga. Kita harus merebut Bayu Samudro dari tangan Ayu Sekarsari. Setuju, Nyi Ratu. Sudah saatnya Selo Lumutan berperang untuk kepentingannya sendiri. Iya, kamu benar Pudaksari. Kita akan berperang untuk kepentingan kita sendiri. Kita akan rebut Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari. Kapan kita ke Katumenggungan, Nyi Ratu? Secepatnya. Ada apa, Romo? Tunggu, Branga. Kamu jangan gegabah, anakku. Jangan terbawa oleh panasnya darah yang menggelegar. Kamu bisa saja memerangi Katumenggungan untuk merebut Bayu Samudro. Tapi ingat, memerangi Katumenggungan dan merebut Bayu Samudro sama dengan memerangi Bayu Samudronya sendiri. Memerangi Katumenggungan sama dengan memerangi Bayu Samudro sendiri, Romo. Ada cara yang lebih halus, yang akan lebih berhasil untuk menundukkan Bayu Samudro, anakku. Apa itu, Romo? Kamu harus jadi Ayu Sekarsari kalau kamu ingin memiliki Bayu Samudro. Saya harus menjadi Ayu Sekarsari bila ingin memiliki Bayu Samudro, Romo. Iya. Kenapa, Romo? Nanti kamu akan tahu sendiri kenapa Romo menyarankan seperti itu. Meripat Sewu. Hamba yang mulia. Kuberikan kamu gelang pedut nguwung. Hah? Gelang pedut nguwung? Dengan gelang ini kamu akan lebih leluasa untuk menyusup kemana saja tanpa terlacak. Di sudut lain, Sang Ratu Brangah mendapat laporan dari para mata-matanya tentang peristiwa di Kakutemenggungan. Ambarwati telah diterima kembali, dan Bayu Samudro akan diangkat sebagai Senopati Kakutemenggungan. Kabar ini membuat hati Nyi Brangah mendidih, karena ia menginginkan Bayu Samudro menjadi lalanang Kedaton Brangah, mendampinginya di singgasana. Ki Bajul Boga, ayah Nyi Brangah, muncul dari bayang-bayang dengan senyum licik, menyarankan agar putrinya mengambil tempat Ayu Sekarsari jika ia benar-benar menginginkan hati Bayu Samudro. Sementara itu, Sang Ratu Kidul mengamati semua intrik ini dari kejauhan, bersiap-siap untuk menggerakkan bidaknya dalam permainan takdir yang kian rumit. Apa jadinya nanti kalau Bayu Samudro menjadi milik Ayu Sekarsari? Tidak, saya harus berbuat sesuatu. Itulah yang bisa hamba laporkan, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Koco Benggolo. Sendigodau, Kanjeng Ratu. Pengiriman Meripat Sewu dengan gelang pedut nguwung memang langkah yang tepat dari Ki Bajul Boga. Tetapi kenapa Ki Bajul Boga menyuruh Ratu Brangah untuk menjadi Ayu Sekarsari? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa meraba maksudnya. Apa ini ada hubungannya dengan kutuk Niwingit, Kanjeng Ratu? Ada hubungannya yang bagaimana? Mungkin Ki Bajul Boga tahu tentang kutuk itu, Kanjeng Ratu. Bisa saja dia tahu. Kalau Ki Bajul Boga tahu, berarti dia juga tahu bahwa setelah Raden Bayu Samudro membunuh romonya sendiri, maka suatu saat nanti Raden Ayu Sekarsari akan jatuh cinta pada Raden Bayu Samudro. Dan sebaliknya, Raden Bayu Samudro akan jatuh cinta dengan Raden Ayu Sekarsari. Lalu? Ketika gayung bersambut, Raden Bayu Samudro menerima cinta Raden Ayu Sekarsari. Atau sebaliknya, Raden Ayu Sekarsari menerima cinta Raden Bayu Samudro. Maka, pada saat itulah Ratu Brangah Membowarno menjadi Raden Ayu Sekarsari. Maka dengan cara itulah, Ratu Brangah bisa menguasai Raden Bayu Samudro dan memboyongnya ke Selo Lumutan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Koco Benggolo. Nyandung Dau, Kanjeng Ratu. Awasi terus perkembangannya. Aku tidak mau sampai kecolongan. Ngesto akan Dau, Kanjeng Ratu.